Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Pertanian. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan yaitu bagaimana rahasia menanam seledri hidroponik agar tidak gagal panen dan berbuah besar ya. Nah, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan seputar dunia pertanian. Silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Ya, langsung saja ya teman-teman. Di sini kita sudah berada di kebun hidroponik yang menampung, ada lubangnya sekitar 4.000 ya, kurang lebih 4.000 lubang yang bisa ditaksir itu bisa panen sekitar 3 kintal ya kalau misalkan semuanya. Nah, rahasia pertama ya, kalian menebar benihnya itu agak banyak ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ininya ya. Ini sekitar 5 hingga 10 ya biji. Nah, biji yang digabus yang ada di lubang itu 5 lebih ya. Kalau misalkan saya ini 5 lebih, nanti tumbuhnya akan banyak. Dan jika banyak nanti satu lubang itu beratnya hingga 1/4 kilo ya teman-teman. Jadi nanti 4 lubang itu sudah 1 kilo. Jadi kalikan saja, nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk rahasia yang kedua teman-teman, jangan sampai aliran air itu macet ya. Kalau misalkan kalian ingin matikan atau menghemat listrik, kalian bisa matikan ketika malam hari. Kalau misalkan pagi, siang hingga sore hari itu dilarang untuk mematikannya ya, karena kita kan sistemnya hidroponik, jadi bawahnya itu harus basah ya teman-teman. Setelah itu kalian pemberian nutrisi ya, pemberian nutrisi ini sangat penting ya. Nutrisi kalian bisa beli ya, sekitar harga 600-an ribu itu bisa menampung hingga 3 kintal seledri yang akan panen ya di sini. Nah, ini dari kecil hingga besar nanti kalian berikan nutrisinya. Nah, untuk nutrisinya itu dialirkan ke air ya, bukan disemprotkan. Kalau misalkan disemprotkan itu saya kurang merekomendasikan. Setelah itu rahasia yang selanjutnya yaitu teman-teman, nah paralonnya ini ya, ukurannya itu kan udah besar tuh. Nah, ini dari atas sampai ke bawah itu menurun, jadi nanti aliran airnya itu tidak berhenti, jadi terus mengalir dan berganti-ganti terus, tidak akan macet. Dan yang selanjutnya kalian bisa semprotkan antibakteri atau anti jamur itu setiap pagi hari ya, kalau misalkan siang hari atau sore tidak bisa. Nah, yang paling krusial ini kalian harus selalu mengecek ukuran pH ya. Ini pH-nya 0. Untuk pH yang bagus itu di antara 500 hingga 1000 ya. Ini ya masih 0 ya. Ini alat pH-nya sih nggak bagus-bagus amat, tapi saya sudah merekomendasikan. Nah, ini sekitar nanti ya 260-an. Nah, kalau misalkan masih sedikit di sini, ini kita berikan ya nutrisi agar naik pH-nya. Nah, jika sudah di sini ya sudah 260, 261, sekitar 260-an, ini masih kurang. Nah, kalau misalkan masih kurang seperti ini, kita harus naikkan nutrisinya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye bye teman-teman.